Shalom Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus. Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming ibadah pelayanan minggu hari ini. Bapak Ibu, pelayan firman pada ibadah hari ini, Minggu 13 Februari 2022 adalah Pendeta Bogar Siwi. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pemberitaan firman dalam ibadah saat ini memberi kekuatan kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah selama kita hidup di dunia ini. Sebelum memulaikan ibadah, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Saudaraku, marilah kita berbuat bakti kepada Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10 menjadi nats pembimbing kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pengakuan dosa kita akan mendahului dengan pengakuan kita masing-masing secara pribadi. Mari kita mengaku akan segala dosa di hadapan Allah. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu, kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Perkasaku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, jangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat, baik yang ada di kapel ini maupun saudara-saudara yang mengikuti live streaming di rumah jemaat Cibubur dan jemaat Bekasi, kita akan bersama-sama menyambut amanat hidup baru yang akan dibacakan dari Injil Matius 22 ayat 27 sampai 40.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Cinta kasih tanpa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tabah menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah sambil kita mempersiapkan bacaan Kejadian 24. Kita mau menikmati pujian dari Penatua Petrus Tolage. Shalom. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan-kah, ketelanjangan-kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya
Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Bersyukur Tuhan Yesus sudah menuntun kita menikmati pujian bagi Allah. Ibu bapak saudara, mari kita bersatu hati dalam satu iman dan kasih. Kita mau meminta pertolongan Tuhan oleh Roh Kudus-Nya menuntun kita ketika kita boleh duduk keliling kebenaran firman Allah, membaca, merenungkan, dan belajar dari dalamnya. Mari kita berdoa. Segala syukur dan puji bersama-sama setiap kami yang sudah Tuhan siapkan dalam persekutuan dan penyembahan ini. Berterima kasih dalam pujian dan doa. Segala kesehatan yang Tuhan siapkan kami boleh pakai dalam persekutuan dan penyembahan kepada Allah. Ketika kami duduk keliling kebenaran firman-Mu, ya Bapa, menjadi jelas kepapaan dan keterbatasan kami masing-masing. Kami merindukan kebenaran firman Allah. Kami membutuhkan kebenaran firman Allah itu yang sangat berkepentingan dalam hari-hari hidup kami ke depan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab Kejadian 24 ayat 1 hingga ayat yang keempat dan ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya,
yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Saudara-saudaraku, ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang saya pun kasihi kalau mau diterima. Saya amat bersyukur boleh ada di tengah-tengah Jemaat Gloria Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya sangat bersyukur bahwa saatnya sudah melangkah 30 lebih hari. Saya tadi secara singkat mengatakan saya sudah nggak bisa bilang kangen banget, tapi tetap merasa orang Jemaat Gloria Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Terima kasih buat majelis jemaat, terima kasih buat gembala sidang Pendeta Pinehas. Terima kasih buat semua yang ada di Cibubur dan Bekasi, walaupun kita jauh tapi menjadi satu persekutuan dan penyembahan secara khusus kepada Tuhan. Dan saya mau pakai istilah ini persekutuan perdana buatku dengan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan dari Jemaat Gloria Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Walaupun lama dan pasif, tapi kadang saya mengikut maratonnya gembala sidang Pendeta Pinehas Jenjengi dan majelis jemaat. Dan walaupun berjauhan, saya bersyukur bahwa saya benar-benar merasa saya ada di Sulawesi Tengah. Pelayanan yang 2 tahun hampir ya, Ibu Ros. 2 tahun ya, 3. Ya, saya pakai istilah maraton karena saya merasa pelayanan gembala sidang ini, Pendeta Pinehas ini sungguh-sungguh
dituntun dalam kuasa dan kasih Allah. Tentu penyerahan beliau, keluarga dan majelis jemaat. Saya merangkul ini semua jemaat-jemaat yang ada di Jemaat Gloria GKST karena saya merasa ada keterikatan yang sesungguhnya tidak putus ya. Dan begitu lahirnya Jemaat Gloria GKST ini, saya pribadi merasa saya ada di sekitar Sulawesi Tengah lagi, jadi saya mohon izin untuk walaupun pasif, walaupun hampir tidak kelihatan, saya ngobrol sedikit dengan Penatua Pak Tolage dan siapa? Maureen? Oh, oke. Walaupun saya hamba yang terkecil di antara yang terkecil, hanya badannya yang gede, saya senang banget. Saya bersyukur bahwa nampaklah dengan jelas GKST Jemaat Gloria secara khusus di hingar-bingarnya ibu kota. Yang paling tidak saya mengakui bahwa di sana ada pertumbuhan iman. Di sana ada pembaharuan lewat penempatan beliau dan majelis jemaat yang sudah menjawab kepada Tuhan untuk menjadi bagian sebagai tubuh Kristus. Nah, saya mengambil ini karena ketika saya mendapat bagian pembacaan Alkitab kita pagi ini, kita memiliki satu keterikatan yang istimewa lewat kehidupan Abraham, Sarah, Ishak, dan kalau sekarang istilahnya lebih populer dengan ART ya, karena ada hambanya yang berperan dalam kehidupan Abraham yang dipakai dalam pembacaan ini. Nah, kita pun ada di dalam lingkungan itu. Kalau saya mengikuti pembacaan dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 20 sampai 24 ini, saya melihat ada satu perkara yang menjadi pegangan kuat dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam hal ini Abram dan keturunannya. Tentu terkait dengan kehidupan bangsa yang lain ya, di luar mereka. Nah, saya belajar dari dalamnya bagaimana penempatan Allah Yahweh itu dalam rancangan kudusnya tidak berhenti di situ, tidak berhenti di Abram, tetapi terus menjadi bagian sampai saat ini dan berharap akan terus menjadi bagian ke depan langkah maju bagi keturunan kita, bagi anak cucu kita, bagi keluarga kita. Dengan maksud tidak berhenti di sini loh, tidak berhenti di GKST Jemaat Gloria yang kita mengerti, tetapi akan maju terus lewat pembacaan kita pagi ini. Apa yang menjadi peran, apa yang menjadi pegangan, kita akan selalu bersama-sama kiranya merasa keterikatan, baik mereka yang di Cibubur maupun yang di Bekasi. Tadi saya singgung ke Gembala Pak Pendeta Pinehas, yang di Bogor kira-kira kemana ya? Tapi saya percaya lewat beliau ini Tuhan menetapkan dengan baik kehidupan perantauan. Karena di perantauan itu paling tidak kerinduan untuk bersama-sama tetap ada ya. Tetap
menjadi bagian. Ya, tersinggung sedikit tadi, barangkali saya masa kecilnya di Poso, tapi menurut Pendeta Pinehas jembatan Pamona itu udah nggak ada. Saya udah nggak bisa lihat lagi jembatan yang bolong-bolong ke dalam air. Jadi ya memang kerinduan itu ada dalam perencanaan, tetapi belum tahu kapan. Tapi kalau kita percaya pasti adalah waktunya. Seperti apa yang kita baca tadi. Nah, maksud saya begini, yang kita baca dan mau belajar, mau simpan dan mau uraikan sebagai kesaksian untuk menjadi bagian. Tidak berhenti di Cibubur, tidak berhenti di Bekasi, tidak berhenti di Jakarta dan sekitarnya, tetapi akan terus di mana Tuhan pakai menempatkan kita. Seperti Abraham meminta ART-nya itu untuk mencari pasangan buat anaknya. Jadi keterikatan itu tetap menjadi bagian. Besok-besok jangan Pak Petrus bilang, siapa ya Pendeta Bogarsiwi itu? Besok-besok jangan Pendeta Bogarsiwi bilang, Ibu Ros itu siapa ya? Atau Pendeta Pinehas itu siapa ya? Nah, ini yang kita dapat di dalam pembacaan kita tadi, kiranya menjadi bagian ibu bapak saudara dan saya. Apa yang dipertetapkan oleh Allah bagi Abram secara pribadi, ya tentu itu akan diikuti oleh kaum keluarga ya, istri Sarah, anak Ishak, dan ya bangsa yang dipilih oleh Allah. Dan satu titik yang perlu kita ambil pagi ini adalah kekuasaan Allah yang menjadi rencana kudusnya buat Abram sekeluarga, bangsa yang terpilih, juga dipertetapkan ketika kita membaca kembali. Karena ini sudah berulang kali pasti dibaca dan direnungkan. Kita diingatkan bahwa apa yang Tuhan pertetapkan kepada Abram secara pribadi, kuasa, rancangan kudusnya, kehendaknya, kesetiaannya itu mengalir terus menerus. Saat ini kita dapat itu. Kenapa kita harus ada di dalam persekutuan dan penyembahan pagi ini? Saya mau menggarisbawahi GKST Jemaat Gloria. Karena kita mau diingatkan bahwa kita punya itu. Di dalam Yesus, kesetiaan Allah Yahweh menjadi bagian Abram dan Israel, itu terus dalam rancangan kudus Allah. Kalau Abram dengan teguh memegang keinginannya, dengan teguh menempatkan keinginannya di dalam kehadiran Allah. Karena kalau kita membaca secara khusus dari ayat 1 sampai 4 dan 10 ayat 10 sampai ayat 14, memang di ayat-ayat ini kita tidak mendapatkan nama Ribka ya, yang menjadi penentuan Allah buat anak Abram, Ishak dalam hal ini. Tetapi dalam susunan ayat-ayat, kalau kita membaca, saya berharap kita semua ada waktu untuk membuka kembali kejadian tentang Abram ini. Jadi kita belajar kembali, ada kekuasaan kasih Allah yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti hanya bagi Abram dan keturunannya. Kesetiaan janji Allah itu terus mengalir dan tidak akan pernah berhenti. Ini tugas kita semua. Tugas kita semua yang sudah mengaminkan sebagai ikrar. Saya selalu suka memakai kata ikrar sebab lebih kuat dari janji. Saya boleh berjanji kepada ibu bapak, saudara, tetapi dengan Tuhan kita perlu waspada. Kita perlu belajar. Apakah ungkapan kita itu sebagai janji menurut pengertian kita adalah satu ikrar
di hadapan Tuhan, kepada Tuhan, yang tidak akan mampu menggeser kita dari kehidupan, dari penyertaan, dari perlindungan, kekuasaan kasih Allah. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah mengabaikan segala sesuatu yang sudah ada di dalam rancangan kudusnya. Termasuk ibu bapak, saudara dan saya. Termasuk ibu bapak, saudara-saudara yang mungkin yang sedang mengikuti ibadah di Cibubur dan di Bekasi. Termasuk setiap keluarga yang mungkin hari ini tidak ada di dalam persekutuan dan penyembahan. Wajib kita yang ada di dalam persekutuan, harus kita yang ada di dalam penyembahan saat ini, ketika kita pulang, mendapatkan kaum keluarga. Kita ingin juga, kita suka juga apa yang kita dapati, apa yang kita miliki menjadi bagian mereka. Bahwa rancangan Allah itu tidak terbiar begitu saja kita melangkah sendiri. Tetapi dia tetap setia hidup di dalamnya, sehingga kita kembali kepada Abram. ART-nya juga dipertetapkan. Jangan coba-coba bertindak lain. Jangan engkau memilih perempuan di tempat lain bagi kehidupan anakku. Jadi banyak yang kait mengait ya. Sebagai keluarga, jangan kita melepaskan satu pribadi pun. Itu menjadi, ya saya mau pakai bahasa Alkitab. Itu menjadi satu anugerah buat kita sebagai pribadi yang boleh mempertetapkan seseorang dalam kebaikan dan kebajikan. Kalau saya boleh berbuat baik yang mendatangkan kebajikan, itu bukan karena Pendeta Bogar Siwi loh. Harus diaminkan itu karena kekuasaan Allah yang tidak pernah hilang. Kita harus patut mengikutinya. Kita harus patut membuka pendengaran dan penglihatan kita hanya kepada Dia. Mendengar suaranya, jangan ikut kata hati masing-masing. Jangan berkeras hati, karena manusia memang lebih banyak begitu ya. Nanti toh mereka bisa sendiri, ya sayalah. Nah, yang dipertetapkan Allah Yahweh di zaman perjanjian lama secara khusus bagi Abram, janjinya bahwa dia akan menjadi bangsa yang diberkati. Dia akan menjadi keluarga yang benar-benar menikmati hidup di dalam penyertaannya. Nah, ibu bapak saudara, mudah-mudahan ibu bapak bisa membaca mulai pasal 22. Di sana dipertetapkan Abram ini akan menjadi bangsa yang besar. Kalau kita mau kait, kita pun ada di dalamnya. Kalau kita tetap berpegang kepada janji kesetiaan Allah itu, tidak mau melangkah sendiri-sendiri. Alangkah bahagianya ibu bapak saudara, di bulan kedua ini kita masih diperdengarkan. Dan bersyukur kalau kita mau mempertetapkan hati kita, kerinduan kita, keinginan kita ada di dalam penyertaan, ada di dalam kehadiran kesetiaan Allah di dalam Yesus. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ya, kita mungkin karena keinginan hati bisa terpeleset ini dulu, karena Dia Maha Pengasih, karena Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Tahu. Nah, ini yang menuntun kita kiranya untuk meneruskan 2022 ini langkah-langkah yang penuh dengan anugerah yang disiapkan oleh Allah. Kata dan perbuatan kita menjadi bagian sesama dalam kekuatan dan pertumbuhan iman. Menikmati hari-hari hidup, ya tentu tidak dengan tawa terus ya. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang boleh menjadi bagian. Tetapi apa yang dipertetapkan Allah
bagi Abram dan dipegang dengan teguh. Kalau kita baca sampai selesai 67 ayat ini, dia pegang dengan teguh bahwa dia tidak akan dibiarkan. Jadi kadang kalau kita berpikir, aduh, kapan ini kesulitan bisa terselesaikan? Semua kita sekarang terarah pada pandemi. Tetapi yang lalu juga banyak kesulitan. Yang kita pegang itu adalah janji Allah, atau kita mau sedikit berbangga, itu karena saya mampu menjaga kesehatan. Itu karena saya mampu mendengar aturan-aturan para medis dan mengikutinya. Saya mampu, itu bisa terjadi karena kepatuhan sebagai warga negara terhadap pemimpin negara ini. Itu wajib menjadi bagian. Tetapi yang paling utama dan yang pertama, peganglah tangan Allah di dalam Kristus. Janjinya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu bagi hambanya Abram yang diutus, yang dikirim untuk mendapatkan pasangan hidup buat anaknya Ishak ya. Saya belajar dari situ bahwa dia mempersiapkan segala sesuatu yang baik bagi keturunannya. Berpegang kepada Allah, aku disiapkan untuk menjadi segala kebaikan. Jadi kalau kita mengatakan sekarang dalam ungkapan Allah itu baik hanya karena kita sehat, Allah itu sesungguhnya amat baik karena kita terluput. Tapi di sisi itu kita diingatkan bahwa sesungguhnya ini adalah peringatan Allah. Saya sampai sekarang ini masih tetap memiliki pertanyaan dalam hati ketika ingatan saya kembali kepada peristiwa Aceh. Saya ingat sekali saya habis melayani tanggal 26 Desember. 5:30 pagi, dan ketika saya sampai di rumah buka TV, ini apa yang terjadi? Dan pagi-pagi sudah keluar rumah, jam 5 udah keluar rumah. Selesai ibadah pulang, astaga. Dan itu masih tetap terngiang-ngiang, ini apa yang Allah berkenan untuk semua ciptaannya, bukan hanya untuk kita. Itu kan menurut kita tidak mungkin. Tetapi tembus segala perkara, kekuasaan, kesetiaannya itu. Karena ada banyak hal-hal yang terjadi yang tidak masuk di akal toh. Ada kehidupan-kehidupan yang terseret, yang sudah jungkir balik. Dinyatakan dalam kehidupannya, aku dapat melakukan segala perkara. Melangkah sedikit saja. Kalau saya mengikuti dalam bayangan ini, tanah yang bisa bergeser. Waktu kejadian Sigi ya, kita pasti tahu ya. Siapa yang bisa buat itu bergerak sampai blek habis? Jangan hanya ada suara-suara, aduh malapetaka. Aduh bukan main, itu berapa banyak yang menjadi korban. Hampir tidak terdengar. Ini kekuasaan karya Tuhan. Manusia siapapun yang punya keahlian. Dan itulah yang dipertetapkan oleh kuasa Roh Allah mengantar setiap orang, termasuk kita-kita ini sebagai GKST Jemaat Gloria yang ada di perantauan. Mari kita tetap memberlakukan apa yang kita sudah belajar mendengar dan melihat. Seperti Abram. Jalan, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, menanti dengan sabar ini yang repot ya. Melangkah. Kamu akan kujadikan, tadi ada lagunya, menjadi sahabat ya. Digendong ya.
segala perkara akan. Kita hanya sekedar menyanyi atau kita mau pegang ini janji keselamatan yang Allah berikan, prosesnya di sini saat sekarang ini. Lihatlah di sini ada gembala, Pendeta Pinehas, lihatlah di sini ada majelis yang semuanya dipertetapkan dalam meterai lewat peneguhan yang ada. Ini nggak main-main. Apa artinya kita bisa melayani bersama? Kiranya dengan kegembiraan, kiranya dengan kesukaan yang melampaui segala kesulitan. Nggak mudah toh. Kita demam sedikit aja, aduh. Kita sakit gigi aja, aduh. Dan saya belajar terus menerus, Tuhan Engkau maha mengetahui dan maha kuasa. Tuhan Engkau maha pengasih. Dan saya berupaya untuk melangkah maju. Jangan pikir tidak ada tantangan, pasti ada tantangan. Sama seperti Abraham. Tapi lewat ART-nya tadi, lewat orang kepercayaannya ya kalau kita mau pakai. Dia pun belajar untuk taat apa yang diamanatkan tuannya dan berpegang kepada Tuhan. Kita melihat ketika dia sampai di apa tadi? Ya, di tempat mata air ya. Kita melihat bagaimana dia berhenti. Si pelayan ini menatap. Karena dia belajar mengetahui bahwa disitulah para perempuan akan datang dengan buyung-buyungnya mengambil air. Dan dia tidak seenaknya aja berhenti dengan unta-untanya. Karena perjalanan yang jauh, untanya juga haus, dia pun haus. Dia berhenti dengan mendapatkan kehadiran Allah. Ibu bapak saudara, mari kita buka ayat 14 dari pembacaan kita. Boleh? Ya, mari kita baca bersama-sama. Ya, ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan. Ya, supaya, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Semua dipertetapkan pada janji Allah. Semua dipertetapkan dalam hidup yang sungguh-sungguh saya belajar percaya. Bukan sombong rohani. Orang lain gak bisa, oh saya bisa. Tapi bagaimana kita mau mengakui karena dia maha tahu. Tunjukkan Tuhan bukan keahlianku. Sehingga apapun yang terjadi. Karena ternyata bukan unta-untanya saja toh. Mereka-mereka pun dilayani dengan baik. Sampai diundang masuk ke dalam tempat tinggal mereka. Ini perjalanan yang sungguh-sungguh dipertetapkan dalam penyertaan Tuhan. Mari ibu bapak saudara-saudara kita percaya bahwa janji Allah itu tetap menjadi bagian kita. Yesus tetap, apa tadi Pak Petrus, menggendong. Yesus adalah sahabat. Mari kita di bulan kedua ini meneruskan hidup kita di bulan-bulan, di hari Minggu yang akan datang, berpegang pada janji kesetiaannya. Kita boleh tidak setia sekali-sekali, tapi kalau boleh jangan ya. Belajar setia. Saya duduk di situ tadi, saya membaca ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala
Ayo kita baca bersama-sama yang hadir di sini. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya. Tidak ada yang lain. Kita boleh saling menjaga, kita boleh saling mengasihi, tetapi yang menjadi pusat yang memampukan kita dalam satu lingkaran adalah janji. Kalau Abram tetap mengingatkan dengan tegas kepada pelayannya, jangan menurut kata hati, dengar suara Allah. Jangan ambil seenaknya. Ini aturan main yang wajib menjadi bagian. Tentu ini pun menjadi bagian ibu bapak saudara dan saya. Saya merasa ada sesuatu yang harus saya pertebal dan harus saya menambah dalam kata dan perbuatan. Dalam kita belajar mengerti bahwa dunia dan isinya ini, saya dan keluargaku adalah dalam kekuasaan kasih Allah. Dengan janjinya, ia akan melakukan sesuatu yang baik. Jadi itu tadi kalau kita bilang, Tuhan itu baik, enggak seenaknya aja kita bilang. Tapi kita ikrarkan itu sesungguhnya dan mari kita mantapkan. Dalam langkah, dalam kata, dalam perbuatan. Dan pastikan bahwa berkat itu yang dijanjikan Tuhan sedang akan dan terus dipersiapkan. Kita pakai mari bersama-sama. Kita urai mari bersama-sama sehingga kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang kita mengerti, kita menikmati itu, mari kita membagi. Mari kita membagi. Maaf, saya harus pakai satu ini lagi. Mazmur 13 ayat 6b. Boleh? Karena ini memang kita tidak boleh diam aja ya sebagai penerima penyertaan kasih setia Tuhan. Tetapi dengan kita menerima, kita harus melakukan, harus berbicara. Mari kita baca bersama-sama. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana kita sesungguhnya berada dalam satu hidup, satu kegiatan yang kita tidak bisa sebelah aja. Kita tidak, oh ya saya disayang Tuhan, ya saya berserah aja. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu yang sering kita dengar ya. Tetapi ada kekuatan-kekuatan yang sudah disiapkan Tuhan, wajib kita urai. Saya selalu bilang begini, menyenangkan diri sendiri nggak apa-apa kok. Bagus. Tetapi tidak berarti bahwa yang lain itu dibiarkan saja. Karena sering orang begini, Bu Pendeta, kayaknya dari muda sampai tua, bahasa hari-hari ya. Kok kayaknya nggak berubah-berubah begitu aja. Jadi sedikit kesal sebenarnya ya. Jadi saya sering bilang, ya sudah. Menyenangkan diri sendiri, bilang sama Tuhan. Apa yang kamu urai belum didengar. Tapi tetap melangkah. Tetap melangkah. Mana itu Butet? Saya nggak lihat Butet. Saya terus terang, iya bukan, ya karena saya sudah mengenal mereka ya. Ini anak yang sudah hidup, wanita yang sudah hidup di ibu kota dengan hangat bingat, mau PKL-nya ke Badak. Hah? Saya masih nanya sama Ibu Ros, ke Badak? Ya maunya ke Badak. Astaga Tuhan. Tapi ini sesuatu yang, ya maaf ini saya tiap kali mengambil bagian pada saat-saat yang saya merasa tek gitu loh. Jadi bukan berarti sudah di kota besar, sudah menjadi orang yang bisa segala sesuatu, menikmati kemajuan teknologi, lalu mau di situ aja. Banyak anak-anak Tuhan ciptaannya
di pedalaman, di daerah kecil. Saya masih tahu Badak masa kecil. Tapi untuk masa sekarang yang sudah hidup di kota yang, aduh, ini saya mau terima ini sebagai jalanlah melengkapi panggilanmu di tengah-tengah anak-anakku. Bukan tempat yang kecil lagi itu toh, daerah terpencil toh. Kalau nggak salah ingat, saya masih dapat orang masak nasi dibungkus di kain, gali itu tanah, taruh itu kain untuk masak nasi, tutup lagi, kayu-kayu bakar di atas. Orang yang sudah hidup di dunia modern ini, saya nggak tahu kalau sekarang masih demikian, tapi rasanya masih ada yang ketinggalan. Dan itulah bekal yang dipersiapkan Tuhan. Hanya dengan Dia kita boleh menikmati itu. Jadi mari Ibu Bapak Saudara, dua bagian ini kiranya menjadi bagian. Kita mau menata kehidupan orang-orang yang Tuhan tempatkan. Sebagaimana Abraham mempersiapkan pasangan hidup Ishak, bagaimana Abraham mempertetapkan ART-nya, pelayan yang sangat berperan. Jangan karena sudah berperan di dalam kehidupanku lalu mau seenaknya saja. Bawalah janji Allah. Aku tidak membiarkan engkau. Di samping itu, dia diingatkan untuk melakukan perkara-perkara dengan baik, dengan selalu mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu dia berhenti dan dia mendapatkan seorang perempuan itu lewat imannya. Tuhan yang menunjukkan, karena tidak cuma satu perempuan yang datang bawa buli-buli toh, pasti lebih dari satu. Nah, dia minta supaya kekuasaan Tuhan itu yang menetapkan. Ibu Bapak Saudara, mari berkenanlah kiranya saya mengajak sebagai keluarga besar kita menjadi bagian dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuan kita, tetapi kasih Allah itu, kesetiaan Allah itu kiranya yang kita ambil sebagai milik dan kita menjadikan bagian sesama kita. Kita boleh bertumbuh menjadi kuat di dalam iman dan di sanalah kepujian bagi Allah. Tuhan memberkati, terpujilah kebenaran firman-Nya. Amin. Saudara, kita mau mendengar dan menikmati pujian dari Penatua Herlina Kolowo. Shalom Bapak Ibu. Baik, pujian ini saya buat sendiri dan tadi sewaktu dalam perjalanan menuju Cikini saya pujikan dalam hati saya ketika berkendaraan motor dan saya ingin pujian ini saya nyanyikan saat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Hidup zaman sekarang ada banyak macam persoalan, bermacam-macam ragamnya kan kau temui. Mari datang padanya, naikkan doa
syukurmu. Di dalam firman-Nya ada kekuatan. Yesuslah jalan kebenaran. Firman-Nya menguatkan imanmu. Yesuslah penolong hidupmu. Glory, glory, puji nama Tuhan. Hidup zaman sekarang ada banyak macam persoalan. Bermacam-macam ragamnya kan ketemui. Mari datang padanya, naikkan doa syukurmu. Di dalam firman-Nya ada kekuatan. Yesuslah jalan kebenaran. Firman-Nya menguatkan imanmu. Yesuslah penolong hidupmu. Glory, glory, puji nama Tuhan. Glory, glory, puji nama Tuhan. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, saya suka mendengar itu. Glory, glory. Iya, iya. Baik, Ibu Bapak Saudara, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya yang sedang mengumuli hidup berimannya di segala waktu dan tempat. Biarlah masing-masing mengikrarkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Saudara, mari kita teduhkan hati dan kita berbicara dengan Tuhan lewat syafaat. Bapa di sorga, inilah kami sebagai jemaat Gloria Gereja Kristen Sulawesi Tengah, baik yang ada on-site maupun setiap pribadi yang Tuhan hadirkan dalam penyembahan dan persekutuan di pos pelayanan Cibubur dan pos pelayanan Bekasi. Syukur, terima kasih, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Karena waktu ini kami boleh pakai tempat-tempat kami Tuhan siapkan dan kami pakai untuk bersekutu dan menyembah Engkau. Ya Bapa, Engkau mempertetapkan iman percaya kami saat ini untuk melangkah ke depan
baik sebagai jemaat Tuhan, sebagai warga negara, sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi, dengan selalu melangkah maju di atas janji kebenaran-Mu, di dalam kasih setia-Mu. Biar kami percaya Tuhan bahwa Engkau tiap waktu menjaga kami dan kami berada dalam perlindungan-Mu ya Allah. Ketika kami didorong untuk melakukan sesuatu, untuk berbicara dengan yang lain, mengandalkan kehadiran kuasa dan kasih Allah. Sehingga sesama kami boleh menjadi kuat menikmati hidup ini, sesama kami menjadi mampu untuk melakukan sesuatu, untuk melewati pergumulan lepas pergumulan apapun bentuknya. Karena percaya Tuhan selalu hidup di dalam kami. Segala syukur dan puji bahwa di saat-saat sekarang ini dunia menjadi satu kehidupan yang ada dalam peringatan-Mu. Bukan hanya karena COVID, tetapi peringatan-peringatan yang Engkau tempatkan sebagai pribadi, keluarga, sebagai gereja Tuhan. Kami tetap harus melangkah melakukan sesuatu. Kami harus melangkah berbicara sesuatu yang baik tentang kekuasaan, kemurahan, dan janji Allah, sehingga setiap anak-anak-Mu ada dalam kepastian, selalu berada di dalam lingkaran perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh mengikrarkan itu, kalau kami boleh mengaminkan semua itu dalam kata dan perbuatan yang boleh menjadi bagian secara pribadi, bahkan menjadi bagian sesama di mana-mana tempat. Betapa keagungan, kekudusan Allah, kemuliaan-Mu menjadi bagian tiap waktu. Terima kasih buat persekutuan dan penyembahan. Terima kasih kami boleh pakai suara-suara kami dalam pujian bagi Tuhan, berbicara dengan Tuhan, belajar dengan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Segala syukur dan puji ya Bapa. Bolehkah hamba meminta ketika melewati saat-saat selesainya persekutuan dan penyembahan ini, kami didapati Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan kabar kesukaan itu, memperdengarkan kabar Injil itu, dengan komunikasi apa yang Tuhan siapkan. Bapa di sorga, terima kasih buat Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang jauh berada dari kami di Poso Tentena dan sekitarnya. Terima kasih buat Gereja Kristen Sulawesi Tengah, secara khusus Jemaat Gloria. Bahkan setiap pribadi yang merindukan untuk menikmati keberadaan, kehadiran GKST itu di sekitar perantauan kami. Syukur, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah, sedang, dan akan terus mengutus majelis jemaat
pengurus-pengurus, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, sampai yang berbeban untuk menjadi bagian anak-anak kecil. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah mempertetapkan dalam pengutusan-Mu Pendeta Pinehas Jenjeng. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengingat dia dalam setiap doa. Beri dia sehat, beri dia mampu. Bersama-sama ibu dan anak kekasih, menjadi bagian untuk selalu mendengungkan penyertaan, kehadiran, kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di perantauan. Program sebagai gereja Tuhan, Engkau tetap menuntun Majelis Jemaat Pendeta Pinehas, pribadi-pribadi yang Tuhan pertetapkan untuk menjadi mitra dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang ada. Sehingga kekeluargaan, kekerabatan, persahabatan di dalam Tuhan tetap menjadi bagian dalam kesukaan sorgawi. Mari Tuhan, dengan rendah hati hamba meminta dan percaya penyertaan-Mu ketika kami boleh melangkah sepanjang tahun 2022 ini. Setiap pribadi dalam keinginan, dalam rencana apapun, biar kami selalu mempertetapkan itu dalam kehendak-Mu. Kepatuhan kami untuk mendengar, melangkah, berbuat, berbicara seturut kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan. Sehingga bersama-sama kami sebagai Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria, bersama-sama dengan hamba-Mu Pendeta Pinehas sekeluarga, majelis jemaat dan keluarga masing-masing, akan terus mendapatkan penyertaan Tuhan, kebersamaan kami sebagai keluarga Allah menjadi bagian dalam kata dan perbuatan kami. Bapa, hamba meminta dengan rendah hati, ketika kami sedang bersyafaat saat ini, pilihlah setiap syafaat yang boleh kami angkat secara pribadi. Engkau kenal setiap kami lewat nama kami masing-masing, keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau Maha tahu, Engkau Maha berkuasa, Engkau Maha kasih. Jadikanlah setiap kami sahabat, keluarga yang sangat merindukan, yang sangat takut akan Dikau, dan mau berkarya, mau bergiat di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa buat negara dan bangsa kami. Engkau yang sudah menjadikan kepemimpinan selama ini. Engkau kenal lewat nama mereka masing-masing. Kasihanilah mereka. Mampukan mereka sebagaimana Engkau telah memberi kemampuan selama ini. Mereka ingat dan mau berserah dan mengandalkan penyertaan Tuhan, takut Tuhan. Tolonglah mereka-mereka juga yang masih melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menopang kesejahteraan masyarakat. Ampuni mereka ya Bapa, bukalah mata dan hati mereka sebagai ciptaan-Mu di tengah-tengah kehidupan masyarakat seantero dunia ini di mana mereka ada. Mari Tuhan, mari. Biarlah mereka juga boleh mendengar akan suara-Mu. Engkau selalu boleh merubah
dari yang tidak baik menjadi baik. Mereka boleh berhenti melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak menopang kepemimpinan bangsa. Engkau berkuasa seturut kehendak-Mu, seturut kemurahan-Mu, dan itu tidak pernah meleset. Pertetapkan iman sebagai pemimpin-pemimpin negara. Pertetapkan iman kami sebagai masyarakat untuk tetap berada bersama mereka di setiap doa dan mengaminkannya. Terima kasih Tuhan. Rumah sakit Cikini yang boleh menjadi bagian kami tiap waktu, untuk kami dapat melakukan kegiatan minggu. Tuhan, Engkau menjaga struktur yang ada di dalamnya. Setiap pribadi, apapun kegiatan mereka, mari Tuhan segarkan pemikiran mereka dan pertetapkan mereka dalam kata dan perbuatan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memuji dan memuliakan Allah di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba meminta penyertaan, pemeliharaan yang Engkau nyatakan waktu yang sudah lewat, secara khusus sepanjang minggu yang sudah berlalu. Bagi setiap kami yang sedang berdoa saat ini, bagi keluarga kami, bagi gereja Tuhan, mari Engkau bersama-sama ke depan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai keluarga-Mu didapati Tuhan bergiat dengan sungguh-sungguh. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah kami percaya bahwa Engkau mengiyakan seturut rencana dan kehendak-Mu. Ampun dosa dan salah kami. Engkau menjaga kami, menaungi kami yang ada di dalam ruangan ini. Biar kami merasa punya kesukaan melayani Tuhan. Setiap pribadi yang Engkau kenal lewat nama kami masing-masing. Ketika kami meninggalkan tempat ini, Engkau bersama-sama kami sehingga kami percaya kami boleh mengandalkan penyertaan-Mu sampai kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Setiap pribadi yang ada di pos pelayanan Cibubur, setiap pribadi yang ada di pos pelayanan Bekasi, terima kasih Tuhan, kami boleh percaya, mereka boleh percaya bahwa kasih sayang Tuhan menjadi bagian bersama-sama saat ini. Sehingga kami pun mau bergiat apapun bagi sesama, bagi Tuhan. Ampun dosa dan salah kami ya Allah, sempurnakan doa ini. Kami sudah berdoa bukan karena kami layak, tapi sungguh hanya karena kuasa dan kasih Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan, kekuatan hidup kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan 14. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, Diharapnya yang terbaik bagiku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepas yang terbaik kuberikan. biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Untuk mendoakan persembahan saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 13 Februari 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Bogar Siwi, GPIB Jatipon, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, Minggu 20 Februari 2022, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pelayan firman Pendeta Pinehas Cinjengi, GKST Gloria Jakarta. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 7 Februari sampai 13 Februari 2022. 12 Februari, Bapak Abraham Santoso atau Papa Gita. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Warta nikah, jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan dari jemaat, Majelis Jemaat akan melayankan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi calon mempelai Angga Adi Wardana dan Sarah Sofia Lumunon pada hari Minggu 20 Februari 2022 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Pelayan Pendeta Pinehas Cinjengi, Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta
Mohon dukungan doa jemaat. Bimbingan nikah. Bimbingan nikah tahap keempat bagi calon mempelai Angga Adi Wardana dan Sarah Sofia Lumunon via aplikasi Zoom dilaksanakan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayan Pendeta Pinehas Cincingi, Penatua Rosiana Tobondo Tagoa, Penatua Petrus Tolage. Mohon dukungan doa dari jemaat. Warta Pemuda. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan ke rekening Bendahara Pemuda Gloria. Warta Pembangunan, Warta Panitia Pengadaan Sarana Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di warta jemaat yang diedarkan dalam bentuk PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara, mari kita bersama-sama mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, baik yang ada di Cibubur dan Bekasi, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu berkenanlah saya mengajak dalam damai sejahtera yang berasal daripada Allah, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.
Demikian ibadah hari ini, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.